Budaya nongkrong bukanlah sesuatu hal yang asing lagi di tengah kalangan anak muda, terutama bagi para mahasiswa. Durasi dari setiap orang yang nongkrong juga bermacam-macam. Mahasiswa yang nongkrong juga memiliki alasan seperti berdiskusi persoalan kuliah dan organisasi, atau hanya sekedar duduk sambil mengerjakan tugas. Bicara soal nongkrong, memang kebiasaan ini banyak dilakukan saat malam hari dengan alasan suasana yang lebih tenang dan nyaman. Seperti yang terlihat di sepanjang trotoar UIN Sunan Ampel Surabaya saat malam hari, di mana kini banyak anak-anak muda termasuk mahasiswa yang nongkrong dengan bermacam tujuan. Suasana yang dingin dengan pemandangan lampu-lampu malam juga kereta yang melintas, membuat mereka semakin betah. Spot-spot berkumpul ini menjadikan daerah kampus menjadi ramai. Kesempatan ini turut memberikan peluang bagi para pedagang untuk mencari nafkah sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, kegiatan ini sesungguhnya melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Pemkot Surabaya, yakni untuk tidak parkir dan berjualan di pinggir jalan atau trotoar, karena dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban sekitar. Setiap bahu jalan harus disterilkan dari pedagang dengan cara terus memberikan peringatan kepada mereka agar tidak sampai diderek atau ditendang. Kalau ada PKL di bahu jalan atau di pedestrian kan harus steril dari PKL juga. Jadi setiap kali kita sering ngobrak dengan humanis untuk PKL tersebut tidak boleh ada di bahu jalan, menangkal atau tetap kita humanis. Biasanya itu diingatkan saja atau sampai diderek atau sampai denda gitu Pak? Kalau sampai denda itu kan ada tilang juga, nanti di pengadilan juga ada. Itu pun kita harus gabungan juga sama pihak Satpol PP Kota. Oh ada gabungan. Bisa 3-4 ya. Ini kan penghalauan, efek jerah gimana lah. Tetap kita selalu humanis dan diterima sama pihak PKL untuk segera pindah. Peringatan secara humanis kepada PKL sangat diharapkan dapat memberi efek jerah bagi mereka. Meskipun kegiatan ini di luar dari aturan yang ditetapkan, namun para pedagang tetap memilih bertahan untuk berjualan karena memang tempat ini ramai dan memberi peluang untuk mereka. Mereka pun tidak hanya sekali dua kali saja diusir oleh Satpol PP, hingga bahkan ada yang mendapatkan denda. Terlepas dari itu, Satpam yang berjaga menjelaskan jika ketertiban di bahu jalan merupakan tanggung jawab dari Pemkot Surabaya, karena Satpam hanya mencakup pada wilayah yang terbatas saja. Kita kembali ke tupoksi kita Mas, sebagai keamanan yang mencakup wilayah terbatas. Walaupun kegiatan penjualan yang sehingga tidak mengganggu area jalur pos masuk kita kondisikan. Dalam artian kita tidak harus melarang orang berjualan, tapi tidaknya tidak mengganggu dalam aktivitas kegiatan mahasiswa ataupun kegiatan acara lain. Tapi intinya semua tergantung dari pihak Pemkot ataupun Dishub, bahkan Satpol PP setempat. Jadi hanya ikut menertibkan saja, dalam artian merapikan saja ya? Merapikan dan menghimbau saja. Menghimbau saja. Mereka tidak melarang orang yang berjualan, asal kegiatan ini tidak mengganggu kegiatan dari para warga kampus. Namun, Satpam seringkali tetap ikut serta dalam merapikan dan menghimbau para penjual demi tetap terjaganya citra baik dari kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya. Himbauan Pemkot ini bukan hanya sekedar aturan, tetapi panggilan untuk menciptakan keseimbangan. Marilah kita bersama-sama menjaga ketertiban dan memberikan ruang yang adil untuk semua. Hal ini juga diharapkan dapat merangkul hati para pedagang, agar mereka juga dapat menemukan ruang yang layak untuk berusaha, sambil tetap menghargai ruang publik yang merupakan hak bersama bagi setiap warga kota. Ada penertiban gini biasanya ada jadwal atau memang terserah hari apa gitu? Terserah hari apa. Terserah Jadi kita jadi silent ya, kita langsung gerak sama gabungan sama Surya 34. Jadi sana juga ada pasukan juga, ada truk barang juga. Mungkin alat peraga mungkin ada yang dibawa atau bagaimana ya kita bawa.